Dilarang meninggal di Italia. Beberapa kota kecil di Italia sempat mengeluarkan larangan mati. Ya, larangan untuk mati. Salah satu contohnya di Falciano del Masico saat pemerintah setempat mengumumkan bahwa warga dilarang meninggal dunia karena area pemakaman sudah penuh dan sengketa administratif mencegah perluasan. Meski terdengar mustahil, larangan ini adalah bentuk protes satir terhadap birokrasi yang lambat. Warga yang melanggar aturan tentu tidak bisa dihukum, tapi pesan politiknya jelas. Pemerintah lokal kehabisan cara menghadapi ketidakmampuan negara dalam mengurus urusan paling mendasar. Menginjak uang dianggap menghina di Thailand. Thailand punya hukum yang sangat menghormati simbol kerajaan, bahkan sampai ke uang kertas. Karena setiap lembar uang menampilkan wajah raja, menginjak uang bahkan tanpa sengaja bisa dianggap menghina monarki. Pelanggaran ini masuk kategori lèse majesté dan bisa berujung penjara bertahun-tahun. Akar budaya ini datang dari tradisi lama Thailand yang menempatkan raja sebagai figur setengah ilahi, simbol stabilitas dan kesucian negara. Karena itu, tindakan menginjak uang dianggap mencemarkan kehormatan kerajaan. Larangan menari di Jepang. Untuk negara yang terkenal dengan budaya pop dan nightlife-nya, Jepang pernah melarang orang menari di klub. Aturan ini berasal dari tahun 1948 setelah Perang Dunia II saat pemerintah menindak tegas prostitusi yang sering terjadi di klub malam. Menari dianggap bagian dari kegiatan merusak moral. Akibatnya, selama puluhan tahun, banyak klub malam beroperasi secara diam-diam. Musik boleh keras, tapi tamu gak boleh joget, kecuali klub punya lisensi khusus. Polisi bahkan sering melakukan razia di tempat hiburan. Baru pada 2015, setelah tekanan dari industri pariwisata dan dunia hiburan, aturan itu dicabut. Hewan peliharaan harus punya pasangan di Swiss. Swiss adalah negara yang serius soal kesejahteraan hewan, sampai-sampai mereka melarang orang memelihara hewan sosial sendirian. Hewan seperti tikus Belanda, kelinci, dan burung beo wajib punya pasangan atau teman sejenis. Pemerintah percaya hewan sosial bisa mengalami stres dan depresi bila hidup sendirian. Aturan ini bukan main-main, bahkan ada agen adopsi hewan yang menyediakan jasa mencarikan pasangan untuk peliharaanmu. Dilarang naik motor berduaan di Aceh, Indonesia. Indonesia punya aturan aneh yang jarang diketahui. Khususnya di Aceh, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dilarang duduk berdua di sepeda motor. Peraturan ini bagian dari implementasi hukum syariah setempat. Tujuannya adalah menjaga moral publik, tapi efeknya sering jadi bahan debat nasional. Kebijakan ini mencerminkan bagaimana keberagaman hukum di Indonesia berjalan. Satu negara, tapi dengan daerah yang punya sistem moral dan hukum sendiri. Di Filipina, cerai hampir tidak mungkin dilakukan. Negara ini adalah satu-satunya di dunia selain Vatikan yang tidak mengizinkan perceraian secara umum. Satu-satunya cara memutus pernikahan adalah dengan annulment, proses hukum yang sangat panjang, mahal, dan rumit. Akar aturan ini berasal dari pengaruh kuat Gereja Katolik. Hasilnya, banyak pasangan memilih hidup terpisah secara sosial, tapi tetap menikah secara hukum. Ironisnya, negara yang punya ribuan pulau ini justru tak menyediakan jalan keluar resmi dari pernikahan yang karam. Anak wajib rutin mengunjungi orang tua di Cina. Cina punya aturan unik yang mewajibkan anak-anak untuk mengunjungi orang tua mereka secara rutin. Aturan ini tercantum dalam Law on Protection of the Rights and Interests of the Elderly. Tujuannya sederhana, yaitu mencegah kesepian dan penelantaran lansia di tengah urbanisasi cepat. Kasus orang tua yang ditinggal anak di kota besar menjadi masalah sosial besar di Cina modern. Pemerintah akhirnya ikut campur dalam urusan kasih sayang. Di Denmark, ngasih nama anak harus disetujui pemerintah. Denmark terkenal dengan keteraturan sosial, dan itu tercermin bahkan dalam pemberian nama bayi. Orang tua tidak bisa sembarangan memberi nama anak mereka. Pemerintah punya daftar resmi lebih dari 7.000 nama yang disetujui. Jika ingin nama di luar daftar, orang tua harus mengajukan permohonan ke otoritas gereja dan statistik sipil. Tujuannya untuk melindungi anak dari nama yang bisa mempermalukan mereka, dan juga menjaga tradisi budaya Denmark. Nama seperti Monkey, Anus, atau Pluto pernah ditolak di negara ini.